Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sudah ini ya, liburan semester sudah beres. Nah, sekarang menyambut semester 2. Nah, di semester 2 ini kita akan, sebelum ke semester 2 berjalan, kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa sih? Ada yang bisa tahu? Belum? Pernah dengar nggak sebelumnya keyakinan kelas? Jadi untuk keyakinan kelas itu keyakinan, yakin, kalian harus yakin bahwa kita sebagai anggota kelas harus melakukan sebuah aktivitas yang sudah kita sepakati dan sudah kita yakini. Nah, dalam momen ini, kita sekarang akan membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan ke kelas. Oke, keyakinan kelas. Jadi kita harus yakin ya akan nanti nilai-nilai atau poin-poin yang sudah kita sepakati nanti untuk kalian yakini dan kalian ini ya, dan kalian laksanakan nanti. Oke? Nah, saya akan menjelaskan pertama yang ini. Nah, misal guru. Nah, ini tabel teks kesepakatan kelas. Ini ada yang untuk guru, ada yang untuk siswa. Jadi ini keyakinan guru. Jadi keyakinan guru, ini keyakinan siswa. Oke? Nah, misalnya gini. Tugas guru adalah untuk yakin, bukan pasti untuk mengajar. Kalian di sini belajar lagi belajar. Nanti kalian dibahas untuk meyakini kira-kira apa poin-poinnya. Boleh didiskusikan antar teman. Bisa belajar terus mentaati peraturan tiket atau apa. Datang tepat waktu, memberi salam atau apa. Ngerti? Ya? Nah, ini yang seperti biasa. Nah, terus selanjutnya, nah kegiatan kesepakatannya bisa yang terlihat apa? Berpakaian rapi, terus berpakaian sesuai dengan aturan, terus sepatu berwarna hitam, atau apa gitu ya. Terus terdengar, kira-kira. Terdengar. Kira-kira apa yang terdengar kalau misalnya kita ada di kelas? Tidak. Oke, contohnya adalah tidak berbicara kasar. Terus memberi salam, itu udah. Menyapa teman, terus dan yang lain-lain. Menanyakan kabar teman atau menanyakan kabar guru, bertanya kepada guru dan yang lain-lain. Oke? Nah, nanti memakai stick note, kalian tempel di sini, jangan lupa diberi nama. Andre misalnya, atau Dian (2), misalnya yang terdengarnya tidak berbicara kasar. Oke? Berarti kan satu orang harus mengisi satu, ya. Boleh yang diterdengar, boleh yang berperilaku, boleh yang terlihat. Pokoknya jadi jatahnya satu orang itu satu. Boleh yang di sini atau di sini. Berperilaku bisa berperilaku apa? Berperilaku sopan, berperilaku baik, terus atau berperilaku apa gitu ya nanti di sini. Ngerti? Siap ya? Nanti hasil ini nanti kita akan bacakan dan akan saya cetak untuk ditempel di kelas. Oke? Ngerti? Silakan kalian coba isi. Nah, silakan memakai stick note lalu diberi nama dulu ya. Silakan untuk diisi. Bisa. Pakai nama dulu. Siswa bisa menjaga kebersihan, merapikan kursi atau apa gitu ya, benar. Datang tepat waktu. Nah, tugas guru misalnya. Tugas guru berarti apa? Mengabsen siswa, besar.
Oke, bentar. Jangan dipindah-pindah gitu ya. Jangan mempermainkan mouse ini ya. Menghargai pendapat teman, berperilaku nanti ya. Berperilaku baik itu menghormati antar teman, tidak berbicara kasar. Tidak berbicara kasar di sini terdengar berarti. Jadi tidak kan? Sudah? Berpakaian rapi, potongan rambut sesuai peraturan yang ada. Rambut terlihat rapi, oke betul sekali. Terus misalnya ini warna kerudung apa harusnya? Warna kerudung sesuai dengan peraturan. Ya. Memakai atribut, kalau atribut apa? Terlihat atau terdengar? Terlihat, oke so atribut boleh. Ayo silakan ditambah lagi. Nanti sesudah ini kita bacakan ya, kita yakini, kita sepakati, kita ingat-ingat, dan nanti akan saya cetak untuk ditempel di kelas kalian. Kerudung sesuai dengan seragam sekolah, betul sekali. Menghargai pendapat teman, berarti berperilaku ya. Oke, Pak Tri, mana Pak Tri? Baiklah. Ya, Pak. Wahyudi mana Wahyudi ya? Kamu yang betul. Oke, sudah? Selesai semua? Menghormati antar teman. Oke ya anak-anak. Sekarang letakkan mouse ya. Tidak memegang mouse, biar ini saya yang akan rapikan, oke? Nanti tidak memakai mouse kalian, tidak ngeklik dulu. Oke, siap? Sudah sepakat ya? Ada KM-nya mana KM di sini? KM, oke sini KM. Oke, KM silakan untuk bacaan. Nah, untuk KBMT keyakinan ke kelas. Oke, silakan dibacakan. Japa mana Japa? Oke, bersama dengan baik betul tidak? Oke, yakin ya? Siap. Terus selanjutnya. Mengerjakan tugas dari guru. Jadi itu harus kalian ya yakini. Ngerti? Selanjutnya, ini piket kelas. Masih ada nggak yang sudah
Alia. Alia. Rambut dipotong sesuai peraturan yang ada. Terus selanjutnya Haikal, rambut terlihat rapi, betul? Terus selanjutnya yang ini ya, jangan dipindah-pindah. Ini Pak dihapus. Oh, dihapus. Oke. Kalian terdengar? Terdengar, yang biasa terdengar. Kita sepakati apa? Tidak berbicara. Terus selanjutnya mengucap salam kepada guru. Terus menyapa teman. Saya menyapa teman. Terus apa lagi kira-kira yang terdengar? Tidak ribut. Ya, tidak ribut di kelas misalnya. Menjaga ketertiban kelas. Terus selanjutnya berperilaku. Nah ini berperilaku banyak sekali. Dari siapa? Banyak. Oke, berperilaku selalu menolong teman. Baik sekali ya. Terus selanjutnya berperilaku sopan pada guru dan yang lainnya. Terus selanjutnya berperilaku baik. Dan Dino? Oke, terus sekali selanjutnya selalu berperilaku baik. Selanjutnya menghormati antar teman. Nah ini yang terakhir, Fahri. Fahri mana Fahri? Fahri ya, menghargai pendapat teman. Nah bisa ini, bisa lagi ada presentasi atau apa gitu ya. Jadi tidak berdebat terlalu gimana gitu ya sampai berantem. Jadi harus saling menghargai. Oke, siap ya? Nah, dengan sudah dibuat keyakinan kelas oleh kalian masing-masing ya, oleh kalian masing-masing, kira-kira kalian setuju nggak atau ada tambahan nggak? Cukup, cukup, yakin? Yakin. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan keyakinan kelas kali ini kalian bisa kelasnya lebih teratur lagi, oke? Bisa teratur, bisa tertib, dan itu untuk kebaikan kalian. Siap ya? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, jajaran Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan-rekan guru dan staf TW SMPN Negeri 7 Purwakarta yang saya hormati dan saya banggakan, senior-senior saya yang ilmunya sering saya ambil dan ternyata ilmu dari senior itu sangat penting sekali untuk saya, terutama di saya itu ternyata sampai saat ini itu banyak koreksi sebetulnya. Karena saya sebetulnya kan dari teknik dulunya, kuliah teknik, pendidikan keguruannya juga terpisah, angkatnya terpisah, jadi mungkin tidak terlalu spesifik, atau saya mungkin tanda kutipnya dicetak untuk guru STM sebetulnya. Nah tapi alhamdulillah ditugaskan di SMP Negeri 7 Purwakarta dengan rekan-rekan yang sangat luar biasa sekali, bisa sharing segalanya gitu. Bapak Ibu, pada kali ini saya akan mensosialisasikan budaya positif ya, budaya positif. Nah ini step pertama atau modul pertama atau langkah pertama yang harus diterapkan di sekolah, di seluruh sekolah. Lewat guru penggerak, lewat guru PPG, lewat kepala sekolah penggerak, lewat sekolah penggerak. Yang pertama harus dilakukan itu adalah budaya positif. Jadi bagaimana supaya anak itu nyaman dulu, nyaman, penanganannya pas, dan tidak ada miss dalam penanganan. Seperti di dalam standar nasional pendidikan, sistem pendidikan nasional ada pembelajaran standar nasional pendidikan, lingkungan yang positif itu sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada siswa atau murid, sebagaimana tertuang dalam standar proses pada standar nasional pendidikan pasal 12, yaitu, nah ini jadi
patokan kita sebagai guru pada saat ada di kelas itu patokannya ini. Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang A. interaktif, B. inspiratif, C. menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif ya, dan memberikan ruang yang cukup untuk prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan pengembangan fisik serta psikologis peserta didik. Menurut analisis saya yang beberapa coret-coretan ya, di SMP 7, alhamdulillah Bu, sepertinya ini semua sudah terlaksana gitu. Dengan program-program 7 poin atikan, dengan adanya hari Senin, Selasa itu ada literasi, hari Rabu itu sudah mengcover semua kajian-kajian dari Ki Hajar Dewantara semua, bahwa pendidikan harus sesuai dengan zamannya, harus sesuai dengan budayanya. Nah itu sudah tercover dalam beberapa kegiatan yang ada di SMP Negeri Purwakarta. Namun harus ada inovasi-inovasi lagi nanti per tahunnya itu minimal harus ada. Seperti yang dikatakan Pak Menteri, Pak Nadiem Makarim, sekolah itu harus berinovasi. Pasti ada kegagalan-kegagalan kecil. Seperti menjalankan P5 yang kemarin ya, selama semester 1, itu kan ada kegagalan-kegagalan kecil ya. Terus terang aja kan, betul tidak? Nah itu akan kita evaluasi daripada tidak ada pergerakan sama sekali. Nah itu yang sangat berbahaya sekali, sekolah tidak melakukan pergerakan sama sekali. Walaupun ada pergerakan, tapi ada masalah-masalah kecil itu tidak apa. Selanjutnya ya Bapak Ibu, budaya positif. Dalam budaya positif, untuk materi-materinya yang pertama disiplin positif dulu. Kalau misalnya untuk berbicara tentang disiplin, saya mungkin ya seperti ini lah ya Bapak Ibu, disiplin kadang ada beberapa halangan untuk kita berdisiplin, nanti ini akan kita bahas ya. Terus yang kedua, teori motivasi, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, restitusi. 5, posisi kontrol sebagai pendidik. Nah ini yang sangat menarik sekali. Saya banyak sekali pas saya membaca materi ini, saya seperti ditakutin gitu sama materi itu. Wah, kamu salah. Ternyata saya banyak melakukan miss dalam pembelajaran ternyata. Ini saya ya. Saya yakin Bapak Ibu tidak seperti itu. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi dan penanganan siswa. Nah ini sebagai kesiswaan dan ini sangat sejalur sekali, dan saya banyak melakukan miss di sini juga. Tapi setelah saya mempelajari CGP ini modul pertama ini ya mulai sedikit beralih, minimal saya melakukan 2 buah perbandingan dulu, mana yang versi lama, mana yang versi yang sekarang, dan hasilnya saya lihat mana yang paling yang terbaik. Ternyata waktu hari Jumat kemarin ini ada sebuah cerita, ada 6 orang siswa gondrong yang di depan komputer, yang 3 saya pakai cara lama. Anda besok syukur sambil agak diperiksa sedikit dengan tangan, ada kontak fisik berarti. Anda besok syukur. Yang 3 orang saya panggil sebelah sini. Kamu tahu kan kesepakatannya? Kamu tahu kan aturan? Terus dikasih seharusnya kamu seperti apa. Jadi sebetulnya ini yang dilakukan oleh Bu Dewi, oleh Pak Ahmadi itu ada di sini sebetulnya. Dan akhirnya saya lakukan itu. Tadi saya periksa yang 3 orang yang saya kontak fisik dan langsung ditunjuk secara melopot, itu ternyata masih gondrong dan ditanya dengan 1000 alasan membantahnya. Ternyata belum ada peningkatan disiplin dengan cara tersebut. Tapi yang diberikan pengertiannya kemarin itu, yang waktu hari Jumat itu yang dipanggil di sini, ternyata sudah rapi semua. Bahkan cepatnya mirip sekali dengan
ketua OSIS Najril, jadi lebih bagus. Nah mungkin itu pengalaman ya, ini baru kemarin sekali, baru tadi saya cek, ternyata cara kekerasan atau cara pokolotot capek gitu ya, buang-buang energi itu tidak membawa dampak positif sebetulnya ke anak itu. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu ada sebuah pertanyaan. Nanti untuk dijawab ya, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak tidak? Bisa, sangat bisa sebetulnya. Bisa, betul nggak? Bisa, tapi itu faktornya dari eksternal. Apakah pemberian hukuman dapat meningkatkan kedisiplinan? Pasti akan disiplin, betul nggak? Datang akan lari lebih cepat lagi. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan disiplin belajar anak gak? Nah ini yang agak tipis-tipis gitu kan, susah sekali. Kira-kira ini memberikan penghargaan dapat meningkatkan tingkat disiplin belajar anak gak? Ada jawaban iya, ada jawaban tidak. Dan ini tergantung kondisi ya, kondisi. Jadi untuk pemberian penghargaan itu ada yang berbeda ya. Kalau ini bukan grading. Nah ini penghargaan yang benar-benar pas sesuai dengan kompetensi dia. Kalau misalnya grading atau ranking, nah ini yang bahaya. Nanti akan ada dijelaskan lagi ya. Jadi membuat apa ya, pada saat mendapatkan ranking 5 itu sebetulnya mereka itu merasa terhukum sebetulnya. Saya ranking 5 itu gimana? Nah itu sistem ranking ya, makanya ranking itu kan tidak ada sekarang seperti ujian nasional dan yang lain-lain. Nah itu sudah tidak ada. Yang pertama dibantai oleh Pak Menteri itu ujian nasional dan ranking yang nggak ada karena tidak sesuai dengan sistem pendidikan di manapun. Oke, selanjutnya contoh kasus ini. Andre kelas 7A ya. Ibu, santai dong, jangan cemberut gitu. Nih, Andre nih tidak mengenakan sepatu sesuai dengan aturan sekolah. Misal warna coklat, karena terburu-buru dia. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Kira-kira yang satu, nomor 2 atau nomor 3? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Nomor 3. Cuma yang nomor 3 mengizinkan masuk dengan melakukan pembinaan kepada siswa tersebut. Oke. Melakukan pembinaan ini ada ternyata pembinaannya di mana sih? Ternyata yang saya lihat dari Pak Madi dari UDEBI dulu itu, ini gimana sih cara membinanya gitu kan? Kok enak gitu anak-anak udah dari keluar dari ruang BK itu sumringah gitu. Oh, ternyata ada motivasi dari internal gitu. Itu ternyata rahasianya dan ternyata di sini saya mau pelajari lepas sekali ini yes gitu kan. Nanti sebetulnya saya pengen belajar dari buku-buku yang dibaca oleh Dewi dan Pak Mari sebetulnya. Ini apa sih yang dibacanya materi-materinya gitu. Dan intinya psikologi anak ya, pendidikan psikologi. Jadi mengizinkan masuk dengan menggunakan sepatu tersebut ya, dengan melakukan pembinaan dulu. Jadi, nah dalam melakukan pembinaan juga ini tidak dijudge atau tidak dihukum atau tidak berbentuk kesepakatan juga. Ada yang lebih next level lagi nanti. Oke, Bapak Ibu, jadi sebagai pendidik kita harus melakukan kontrol penuh terhadap siswa ya, satu persatu. Dan ini, nah itu, jadi sebagai pendidik kita harus melakukan kontrol penuh seluruhnya. Terus ingat satu-satu sampai saya yakin di handphone catatan Ibu Retri itu banyak catatan siswa kan. Nah, dan saya mengikutinya lumayan banyak catatan sekali itu di handphone sambil keliling, terus nanti melakukan tanggal ya, melakukan analisis juga ini ada perbaikan atau tidak, dengan cara ini ada perbaikan atau tidak. Oke, selanjutnya sebagai pendidik kita harus menumbuhkan motivasi internal. Motivasi internal. Pertama saya heran dengan apa yang dikatakan, apa yang selalu dikatakan oleh Pak. Saya yakin saya bisa.
Nah itu adalah cara untuk memotivasi dari diri sendiri oleh siswa itu. Nah bagaimana caranya? Nah itu ada banyak literatur untuk meningkatkan motivasi dari siswa ya. Meningkatkan motivasi dari siswa, dan motivasi intrinsik itu sangat penting sekali daripada eksternal. Kalau misalnya eksternal, Bu, kita pasti capek ya, benar nggak? Capek nggak? Capek banget gitu kan. Tapi kalau misalnya anak-anaknya itu, ya contohnya yang kemarin ya nggak capek gitu. Yang gondrong yang kemarin diajak ngobrol dekat sampai ya dia agak sampai mau nangis juga sih sebetulnya ya, memvalidasi kesalahannya sendiri. Nah, itu ada teknik-tekniknya, dan saya baru 3 kali latihan dan itu belum lancar terus terang aja. Cara-cara apa ya, memancing dia untuk memvalidasi kesalahannya, untuk memotivasi dari dirinya sendiri perbaikannya, terus saya harus seperti apa. Nah itu butuh beberapa kali latihan. Harusnya kalau misalnya sudah sering latihannya, itu akan menjadi kebiasaan kita, menjadi budaya positif di kelas. Jadi tidak kamu mencontek, kamu keluar, tidak seperti itu lagi. Jadi ada sebuah kebutuhan sebetulnya dari mereka. Setiap orang menjawab bahwa pasti ya, setiap orang itu menjawab bahwa disiplin itu adalah aturan, tata tertib dan yang lain-lain. Dan tata tertib, aturan, kesepakatan kelas itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali untuk jadi fondasi alur ya, kalau misalnya ini mah realnya. Nah, tapi dalam dalam menjalankan sebuah aturan itu kadang bagaimana caranya supaya siswa tersebut tidak merasa terdiskriminasi, tidak merasa terpaksa. Nah, jadi ini ada seperti kelas kontrak ya Bu. Nah, kelas kontrak, dengan kelas kontrak itu sebetulnya masih ada satu level di bawah dari kesepakatan. Nah, ini akan dijelaskan ke depannya. Nah, jadi pada saat aturan dipaksakan secara eksternal, pada saat kehadiran kita tidak ada lagi di murid-murid tersebut, ya akhirnya dia kembali ke kelompoknya masing-masing. Dia akan kembali ke kebiasaan lama lagi. Betul tidak? Contoh pada saat liburan kemarin, gelombang temuan laporan itu luar biasa, itu sampai 20 siswa itu, 10 siswa, belasan. Dan ternyata pada saya lihat-lihat, oh ternyata tanggal temuan-temuan filenya ya, tanggal jam itu pada saat liburan, tidak pada saat jam sekolah atau tanggal-tanggal sekolah. Berarti kita mungkin saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa aturan yang dipaksakan atau bersifat eksternal pada saat kehadiran kita tidak ada, tanda kutip lagi liburan siswanya, maka akhirnya dia akan kembali lagi ke posisi awal. Seperti itu. Betul tidak sepakat? Nah, bagaimana supaya kita menumbuhkan sebuah kedisiplinan itu secara internal. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ya. Jadi Bapak Ibu, saya harap nantinya siswa akan disiplin secara muncul ya dari dirinya sendiri dengan motivasi disiplin dari dirinya sendiri, bukan dari eksternal, bukan dari luar. Oke, selanjutnya disiplin positif. Bapak Ibu, ini baru 20 menit ya, mudah-mudahan bertahan berapa menit jangan ngantuk ya. Bapak Ibu, menurut Yahya Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat.
Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Saya ulangi lagi. Tetapi itu sama saja jikalau kita tidak cakap ya melakukan self disiplin tersebut. Wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, jadi pada saat siswa tidak bisa melakukan self disiplin, maka perlunya kehadiran seorang guru, kepala sekolah, dan lain-lain. Dan penanganan tersebut harus dalam sebuah kondisi yang merdeka, tidak menekan. Intinya seperti itu. Jadi menimbulkan motivasi internal. Intinya seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada untuk kedepannya. Pertanggungjawaban adalah selalu menjadi sisihan hak atau kewajiban dari seseorang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya sendiri serta tertib laku dirinya dari segala hak dan kewajibannya. Jadi gini maksudnya, dari seseorang nanti pada saat sudah beranjak dewasa ya menjadi seorang pemimpin, dia tidak akan diawasi oleh siapapun, betul ya? Tapi dia mengendalikan dirinya sendiri. Maka dari itu kita harus melatih diri dari sekarang untuk self motivation. Nah, ini dikutip dari sebuah buku yang saya baca berkali-kali dan ini bikin saya nggak bisa tidur sebetulnya. Ini penyesalan nih saya kenapa baca buku ini. Oke, nilai-nilai kebajikan. Nah, ini mudah-mudahan nanti ini akan di-share di kelas untuk di-print, nanti akan di-print ya buat saya. Ini untuk menjadi patokan-patokan nanti untuk di kebajikan kelas ya, atau keyakinan kelas. Untuk di keyakinan kelas nanti dimatikan satu. Jadi untuk proyek nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilainya ya yang ada di rajin. Nanti ini akan saya share di WhatsApp. Jadi gini, maksud dengan tabel ini misal gini, ada siswa yang keluar dari kelompoknya misalnya atau berperilaku tidak baik, misal membuang sampah sembarangan, kita masukkan ke dalam tabel ini dengan kesepakatan kelasnya. Berarti masuk ke yang mana? Kebersihan. Nah, nanti di kesepakatan kelas itu poin kebersihan itu harus apa. Dan di keyakinan kelasnya nanti harus seperti apa nanti menjaga kebersihan lebih spesifik lagi gitu ya nanti untuk kata-katanya. Nanti ini akan saya jelaskan. Nah, jadi untuk nilai-nilai kebajikan ini ada banyak sekali. Ini saya rasa sudah bisa meng-cover aktivitas semua yang ada di kelas. Ya, tapi nanti ada yang belum juga, mungkin bisa ditambahkan oleh wali kelas masing-masing. Selanjutnya, materi untuk disiplin yang tadi disiplin positif itu sudah dijelaskan. Mudah-mudahan ada pertanyaan ke Bapak dari disiplin positif yang tadi. Cukup. Jadi intinya disiplin positif di sekolah dan di kelas, anak-anak bagaimana bisa disiplin tapi tidak ada yang tersakiti gitu. Nah, mudah-mudahan bisa kita terapkan perlahan tapi bisa ada pergerakan. Yang sekarang adalah teori hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, ada hukuman nih.
hukuman. Kita bahas tentang Delpan deh, ya. Masih ingat nggak? Delpan itu tiap hari saya hukum. Dan akhirnya situasinya makin agresif, dan itu salah saya sebetulnya. Betul ya? Salah itu. Akhirnya makin agresif, dan itu yang gini. Perilakunya makin agresif, makin meningkat. Sistem tidak berjalan bila murid sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, terus selanjutnya berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi hanya berlaku di sekolah aja. Hukuman itu ya, kalau misalnya di luar, ya dia tetap mengulang kegiatan tersebut. Selanjutnya peraturan. Nah, ini yang dikatakan oleh guru biasa. Peraturannya adalah kamu nggak boleh mencontek. Kamu harusnya menjalankan secara ini. Nah itu contoh kata-katanya ya, contoh kata-katanya. Murid anak membenci peraturan asli. Itu ya. Nah untuk kegiatannya, awas kalau kamu ini dilakukan lagi ya. Nanti kamu akan diapain ya. Nah terus modulnya itu modul paksaan, mendorong menyalahkan diri, konsep dirinya untuk ke depan. Nah terus ada disiplin, identitas sukses nih. Nah sepertinya kalau saya baru menjalankan di hukuman, cuma yang masih di hukuman saya sih dulu masih hukuman. Masih hukuman nggak? Masih hukuman. Oke. Ada konsekuensi itu ciri-cirinya kita membuat kesepakatan dulu kan, kesepakatan di kelas. Sudah ada konsekuensi, kelas kontrak belum di kelasnya, belum ada, berarti semua masih ada di hukuman sebetulnya. Oke. Bertahan dalam waktu jangka pendek sebetulnya untuk kelas kontrak itu. Tapi ini tahap awal dan harus dilakukan kelas kontrak. Jadi tidak bisa loncat langsung ke restitusi. Memerlukan monitoring, supervisi yang terus-menerus, melakukan pencatatan dan yang lain-lain. Nah, terus saya singkat aja, apa peraturannya, maukah kamu melakukannya? Nah, ini ciri-cirinya ya, ciri-ciri kegiatannya. Murid akan menghormati peraturan. Karena peraturannya dia buat sendiri, betul tidak? Kontraknya di kelas dengan kesepakatannya. Lakukan apa yang saya katakan biasanya seperti itu kata-katanya. Stimulus responnya berbentuk stimulus dan respon. Mendorong kepatuhan. Saya ini baik ya. Jadi ada selanjutnya restitusi. Nah ini yang paling bagus ya. Yang paling bagus tekniknya. Yang pertama masalahnya pasti terpecahkan. Murid yang bertanggung jawab untuk perilakunya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang sangat panjang, karena pada saat dia berperilaku tidak baik, dia akan ada penyesalan, pengakuan, dan akhirnya melakukan perbaikan lagi. Oke. Jadi ada teori restitusi, ya, teori restitusi. Nah, penghargaan. Tadi kan hukuman ya, hukuman, sekarang ke penghargaan. Contoh ini ada video akun sebetulnya ya. Contohnya Bu Ani. Aduh, saya kehilangan link YouTube-nya. Ini sebetulnya sangat bagus sekali untuk dilihat berkali-kali. Saya lihat waktu itu hanya selewat itu, dapat dari orang Rusia. Saya kan berteman juga di Penpals ya. Ada yang tahu Penpals ya? Ngobrol dengan orang Rusia, dengan orang sebagai native speaker ya. Bahasa Inggris, dengan bahasa Inggris juga. Dan itu saya masuknya ke komunitas gurunya. Pas dilihat, oh ternyata banyak berbagi tentang psikologi anak di Rusia itu, ternyata memberikan penghargaan kepada anak itu enggak
pernah memberikan permen itu tidak. Saya sendiri. Nanti sekalian mohon izin ya Bu, ada beberapa tadi seperti tadi saya tidak mengumumkan kepada siswa membawa handphone. Pada saat dia login email di komputer lab, ternyata tidak bisa karena harus memakai persetujuan dari handphonenya, nomornya gitu ya, ada SMS yang masuk. Nah itu, jadi nanti mohon izin untuk pelajaran informatika ada di beberapa materi ya, tidak semuanya, karena benar-benar saya takas benar ya, benar-benar penting banget pakai handphonenya. Nanti akan disimpan di locker itu, jadi di kelas clear nggak ada. Jadi hanya di sini sesudah login dan itu pun disimpan kembali. Ya, itu saja. Yang kedua, selanjutnya, jadi nanti ini akan di-share di grup WhatsApp ya, Bapak Ibu. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia nih. Rata-rata anak-anak berperilaku tidak baik itu karena berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia ini. Yang pertama untuk bertahan hidup, lapar, misalnya lapar akhirnya malam. Nah ini sebagai pendidik ya, terutama wali kelas, terutama mahasiswa juga harus detail juga ya mengingat ini sebetulnya anak kenapa gitu kan, kenapa kumel gitu kan kelihatannya. Ya itu harus kita gali lagi. Nah ini tujuan dari materi untuk 5 kebutuhan dasar manusia ini, yang pertama bertahan hidup. Biasanya kadang kan malah mencuri dan yang lain-lain. Terus penguasaan, anak tersebut hiperaktif biasanya, aktif gitu kan di lapang gitu, ada guru juga sepertinya bikin onar terus. Nah sebetulnya itu bisa jadi apa ya, bahan analisis kita dan untuk apa ya, kalau misalnya penanganan mah kita langsung ke poin, ke intinya gitu. Saya tahu sebetulnya kamu itu butuh untuk dianggap gitu ya, langsung ke masalahnya sebetulnya. Jangan bertele-tele. Kasih sayang dan rasa diterima ini banyak yang pacaran juga. Ini masuknya ke kebutuhan dasar manusia yang pasti tiap tahun ke depannya ini pasti selalu ada. Selanjutnya kebebasan, apa dan yang lain-lain ya. Terus selanjutnya kesenangan. Nah ini kesenangan nih. Kesenangan, ribut-ribut di kelas, bikin onar dan yang lain-lain. Terus kadang melakukan pembulian juga. Ini dasarnya pasti adalah kesenangan, melihat orang lain sampai merungkuk, itu sebuah kesenangan yang sangat luar biasa sekali untuk beberapa pelaku yang prefrontal cortex-nya terganggu biasanya. Nah jadi Bapak Ibu, ini untuk materialnya, untuk 5 kebutuhan dasar manusia ya. Nanti ini akan saya share juga di WhatsApp, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk mengidentifikasi setiap permasalahan. Selanjutnya ini Bu, 5 posisi peserta didik. Ada penghukum, ada pembuat. Nah ini ada 5 ada sebagai penghukum ya, guru sebagai penghukum, ada sebagai guru, jelas ya, membuat orang merasa bersalah. Terus selanjutnya ada kontrol perilakunya, itu perilaku guru sebagai teman gitu, ke murid itu kadang sebagai teman. Sini deh boy, sini boy, lapar ya, ini makan sama bapak. Sebetulnya itu ada harus dibatasi sebetulnya, betul. Kebiasaan. Ya, ada harus dibatasi sebetulnya ya. Terus ada yang sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Nah ini strata paling tinggi itu sebagai manajer pastinya. Biasanya guru berbuat seperti ini untuk penghukum. Guru menghardik, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Ada kamu mah gak pernah mandi sih. Ada mungkin kata seperti itu. Terus ada pembuat orang merasa bersalah. Jadi kita berceramah terus. Anak saya mah gini, gitu. Maaf. Ya. Anak saya begitu, belajarnya juga gitu.
sekarang SD-nya di mana? Kadang, aduh udah saya mah gini, gitu kan. Murid kadang merasa seperti itu. Nah itu membuat orang merasa bersalah. Selanjutnya, sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Terus pemantau menghitung dan mengukur. Tuh tinggalin si Alkap mah jagoan, bisa kieu nilainya sekian. Nah kadang seperti itu. Ada juga ya. Ada. Jadi kita membandingkan. Ya. Membandingkan dua nggak Membandingkan. boleh. Tapi jadi rendah. Ya, tapi sebetulnya jadi motivasi juga sih. Motivasi, Jadi tapi motivasi. cara menyampaikannya aja harus yang Betul. enak. Gitu. Nah, inilah dia pentingnya permainan kata. Dan Iya. kita harus belajar ke guru bahasa Indonesia. Wah, guru bahasa Inggris tuh Sunda kayak hebat. Ya. Guru bahasa Indonesia biasanya pandai, jadi kemana dulu, akhirnya sampai. Malah panggedan. Nah, jadi lebih kena. Iya, bila. Bila malah panggedan mah. Oke, misalnya gini, contohnya guru berkata, kamu tidak melakukan, kalau kamu tidak melakukan, saya akan marah. Misalnya. Kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Nah itu untuk yang membuat orang merasa bersalah. Lakukan untuk Bapak Ibu. Nah ini untuk sebagai teman. Saya Pak nanti bisa membantu. Nah ini akan menimbulkan ketergantungan sebetulnya. Nah terus pemantau. Nah ini yang penting nih, yang penting. Apa sih peraturannya? Kamu tahu nggak sih peraturannya? Harusnya kamu datang jam berapa sih? Nah gitu. Apa sih konsekuensinya coba sesuai dengan kesepakatan yang tadi? Nah ini yang kedua nih, kita kalau bisa ada di posisi ini. Apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang? Jadi agak menekan juga sebetulnya, agak menekan juga. Nah terus untuk yang menimbulkan kontrol diri ya dari siswanya sendiri, apa yang kita yakini apa yang kamu yakini hal tersebut, jadi menanyakan kamu yakin ini benar nih kesiangan, ini keinginan kamu kan sih, ada apa sih sebenarnya kamu? Ya Pak, saya salah. Ya Pak, saya seharusnya bisa seperti ini. Apa yang harus kamu lakukan nanti? Pak, saya akan set alarm saya lebih awal. Jadi sampai ada kesepakatan anak tersebut ada langkah untuk kegiatan perbaikan. Nah ini intinya. Nah ini jadi untuk menimbulkan kontrol dari dirinya sendiri, inner disiplinnya muncul, dan kita sebagai manajer sebetulnya. Nah ini luar biasa sekali. Menguatkan watak dan karakter. Kita bacanya yang ini aja ya. Bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Nah pasti akan ada dari siswanya pertanyaan, Pak gimana sih saya seharusnya? Nah nanti kita itu sebetulnya enak kita mendoktrin siswa pada saat dia sudah mengidentifikasi kesalahannya gitu kan. Pak saya itu sebetulnya nggak mau sih, udah bosan saya gitu. Pernah kan Bapak Ibu menemukan siswa tersebut ya yang seperti itu? Pak sebenarnya saya udah bosan ini. Ya, harus seperti apa gitu. Nah itu sebetulnya kita enak dulu. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Jadi nanti biasanya leader-leader kayak Microsoft dan yang lain-lain itu ternyata pas dicek kurikulum di sekolah-sekolahnya itu terdahulunya ternyata semuanya tidak ada konsekuensi tapi lebih ke menanamkan motivasi dari dirinya sendiri. Selanjutnya Bu, nah ini materi yang terakhir, alhamdulillah. Materi yang terakhir, segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi. Ini saya terapkan di beberapa yang kemarin waktu hari Jumat saya terapkan 3 orang itu pakai segitiga restitusi, akhirnya alhamdulillah. Ya ternyata dicukur gitu ya. Alhamdulillah. Ya jadi yang pertama itu menstabilkan identitas dulu. Kamu kenapa sih? Ini masih gondrong sih. Kenapa?
saya melihat kamu ini ada yang berbeda dengan murid yang lain. Jadi kita jangan kamu gondrong nih, kamu salah, enggak seperti itu. Sepertinya kamu ada yang berbeda nih dengan siswa yang lain. Dan kenapa saya panggil di sini? Jadi itu kan seperti itu. Gak apa-apa. Oke. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Ya, jadi jadi pelan-pelan ya, intinya kita pelan-pelan dulu. Nah setelah itu kita langsung ke sini aja ya. Jadi menstabilkan identitas. Ini ada contoh kata-katanya nih. Tapi ada beberapa kata-kata yang saya tidak setuju sebetulnya. Berbuat salah itu baik. Nah itu enggak. No. Ini jangan ya. Nah yang saya banyak saya pakai itu yang ini. Saya Bapak tidak mencari siapa yang salah sih sebetulnya. Nah itu enak banget berkatanya juga kan kepada siswa itu. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas dulu. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Nah setelah mereka menyatakan iya Pak, saya sebetulnya bohong atau saya sebetulnya mencontek ujian online misalnya. Nah, sebetulnya kamu bisa sih lebih buruk dari itu sebetulnya. Bisa lebih gondrong juga bisa kan kamu sebetulnya. Jadi agak pelan tapi agak naik sedikit. Nah setelah itu nanti baru kita enak untuk menanyakan keyakinan. Nah ini endingnya seperti tadi yang dilakukan oleh ibu kepala sekolah. Yang pertama identifikasi kesalahannya dulu, betul tidak? Nah terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, betul tidak? Yang tadi di ruang guru dan sedang berkeliling itu validasi tindakan yang salah. Nah nanti besok berarti menanyakan keyakinan dia dalam sebuah catatan. Yang ibu lakukan itu adalah sesuai dengan segitiga restitusi. Bisa kan begitu? Ya? Oh, baru. Sebenarnya saya dari tadi mikirnya, ibu udah baca duluan. Enggak. Tahu beda segitiga sama kaki. Segitiga biru ya, segitiga biru. Bikin bolu. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, ini yang paling akhir nih yang harus kita lakukan. Jadi gini, waktu itu saya pernah ngobrol dengan Pak Ahmadi ya, dan Pak Ahmadi karena Pak Ahmadi itu ini ya psikologi pendidikannya sebetulnya sangat bagus sekali. Kayak sangat banyak pengalaman juga. Jam terbangnya udah waktu itu saya pernah menghukum siswa, kalau nggak salah main PS itu ya, waktu tahun 2017 itu main PS di sana, di jalan Jongkok sampai sini, sudah itu di push up, disuruh beresin toilet siswa gitu kan. Sesudah itu saya ditepuk sama Pak Ahmadi, sudah Pak, kasihan. Akhirnya, tapi untungnya gitu ya, akhirnya saya kumpulkan lagi tuh anak, nah sebenarnya kamu tahu nggak yang kamu lakukan itu tadi itu seperti ini. Akhirnya mereka tertunduk semua, terus jadi dari dirinya sendiri juga ada pengakuan dan ingin ada penyesalan dan akan melakukan perbaikan. Nah itu yang dititik beratkan oleh Pak Ahmadi waktu itu. Untung Pak Andre melakukan yang step yang terakhir itu. Nah itu untung Pak Andre. Kalau enggak itu step yang terakhir itu udah tuh anak tuh udah habis tuh Pak Andre ntar besok. Ya betul juga pastinya. Ya mungkin mobil atau motornya pasti dibayarin pastinya kan. Karena dihukum terlalu berat seperti itu. Jadi jangan lupa Ibu, apabila melakukan ada konsekuensi atau harus menjalankan konsekuensi, tetap di endingnya itu harus
ada motivasi internalnya supaya anaknya melakukan motivasi. Oke Bapak Ibu, untuk penerapannya kita berada di sesi terakhir, slide terakhir, alhamdulillah. Yang pertama untuk di kelas, pembuatan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nanti ini untuk video dan lain-lainnya nanti akan saya berikan tata caranya. Yang kedua, untuk penanganan siswa, kita coba mulai dengan segitiga restitusi seperti yang tadi mungkin materi dan harusnya dipraktekkan langsung sebetulnya ya. Nanti ada videonya, kalau tidak salah saya mempraktekkan videonya ya, dan itu tidak setting sebetulnya, hanya seadanya, makanya agak terbata-bata sebenarnya juga, karena itu tidak disetting sama sekali. Selanjutnya pembelajaran dengan model PJBL dan PBL. Nah ini inti dari teknik sebetulnya ya, dari Bu Reni itu yang kemarin itu untuk memberikan sebetulnya ke Ibu Bapak dulu itu untuk project based learning dan problem based learning. Jadi bisa keliling lingkaran, contoh ya, itu tak bisa keliling lingkaran. Nah kita jalan-jalan yuk. Ibu gurunya membagikan sebuah benang misalnya. Ayo kita lingkari tong sampah tersebut, bisa tong sampah yang bentuk lingkaran dengan benang tersebut. Lalu kita ukur. Nah itu sebetulnya lingkaran itu apa, keliling lingkaran itu. Jadi bukan kelilingkan apa. Jadi melihat langsung dari sebuah ya nyata aja yang ada di kita. Sebetulnya banyak cara-cara yang seperti itu, tapi ada beberapa mata pelajaran dan materi-materi pelajaran yang memang agak susah untuk diterapkan seperti itu. Contohnya. Oke, selanjutnya pembelajaran dengan metode model presentasi dan kerja kelompok. Nah, menganut presentasi dan kerja kelompok itu enak sekali sebetulnya. Iya. Nah, saya masuk kelas atau saya di lab komputer, kita bagi berapa kelompok kan, materinya ini. Enak. Akhirnya discovery sendiri, tapi kita jelaskan ya dulu-dulunya materinya, anaknya langsung belajar sendiri bagaimana. Saya ternyata langsung dia presentasikan, oh Pak, ternyata bold ini untuk ini, jadi mempresentasikan sendiri hasil kerjanya. Terus nanti ada bantahan dari temannya biasanya. Nah itu sebetulnya generalisasinya itu dapatnya di situ ya, pada saat belajarnya itu di kelas, pada saat diskusi ini. Itu mudah-mudahan untuk model presentasi dan kerja kelompok itu sangat penting sekali. Jadi kita bagi aja pada saat datang kelas, bagi 4 kelompok, bagi 6 kelompok. Nanti kita bagi kelompok kerja ya bisa dengan metode-metode yang berbeda. Jadi, nah terus endingnya adalah presentasi itu melatih siswanya untuk speaking juga, supaya dia berani juga. Itu jadi nggak ngajar, maaf ya Bunda, bisa nggak ngajar gitu, ngasih materi lah, walaupun kita pakai fokus ya, pakai proyektor gitu ya, tapi gaya saya pakai proyektor ngajar, tapi modelnya sama, it's nothing. Jadi presentasi kerja kelompok walaupun tidak pakai proyektor, tidak pakai apa-apa, itu pasti asing. Kelasnya pasti sangat ribut sekali. Nah semakin ribut semakin mantap. Bapak Ibu, itu mungkin sosialisasi budaya positif untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Lumayan sangat mantap sekali sosialisasi ini. Mudah-mudahan banyak temannya nanti Bu Reni lanjut atau siapa gitu. Pak Hendra ada siapa itu yang CGP langsung bisa. Soalnya kalau misalnya yang guru penggeraknya sendiri ya gimana gitu. Mudah-mudahan banyak temannya Pak Yanto dan yang lainnya juga semuanya untuk ikut beri penggerak dan ya. Sekian dulu dari saya, mohon maaf bila ada banyak, ya pasti banyak kesalahan dari saya, mohon maaf. Cukup dulu. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa menambah sedikitnya ilmu yang betul.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.